Nah, pada waktu itu saya berkata kepada Anton, menatap tajam di matanya, saya katakan bahwasanya Aceh hanya menghadapi 2 perang. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Hadir di sini untuk memberikan beberapa insight atau wawasan yang terkait dengan fenomena yang sekarang sedang berkembang dalam konteks sejarah Aceh, dalam kaitannya dengan launchingnya satu buku yang berjudul Aceh oleh seorang wartawan Belanda yang mengusik beberapa sudut pemikiran saya untuk saya bahas di sini. Untuk saat ini, saya mengikuti kepada konsep yang pernah diutarakan oleh Steve Jobs, seorang owner, pembuat dan seorang pakar di bidang IT. Dia pernah mengatakan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang menyatukan titik-titik. Now I'm connecting the dots. Saya menemukan titik-titik untuk saya satukan untuk menghasilkan sebuah hasil yang sangat signifikan. Anyway, kawan-kawan senior dan junior semua, apa yang menjadi konsep saya, apa yang ingin saya tempuh dalam jangka waktu yang tidak bisa dikatakan singkat adalah satu bentuk atau form atau satu shape atau satu situasi di mana semua kita di Aceh ini memahami diri kita siapa. Artinya, kita bukanlah orang-orang yang terkena ke dalam 2 penyakit. So far, kita mengalami 2 dekadensi, dua hal yang pernah hilang dan sekarang masih juga hilang, walaupun sudah mulai kita sembuhkan secara perlahan. Pertama, kita terkepung ke dalam satu sindrom yang kita namakan sindrom inferiority complex. Sindrom ini adalah sindrom orang-orang yang tidak pernah merasa percaya diri. Selalu merasa kehebatan itu harus berasal dari dunia barat. Semua harus berkiblat kepada barat, semua harus berkiblat kepada konsep mereka, ekonomi mereka, teknologi mereka. Jadi kita tidak pernah merasa superpower. Cobalah kawan-kawan, abang-abang, adik-adik semua memahami bagaimana Turki saat ini. Turki sebagai seorang pemegang khalifah ya di masa lampau sampai sekarang mereka selalu memiliki kepala yang tegak. Mengapa tidak kita? Aceh pernah sangat dekat dengan Turki. Dan Aceh itu adalah bangsa yang sebenarnya bangsa pilihan dan kita bukan suku. Kita bergabung dari begitu banyak suku membentuk sebuah bangsa, nation, dengan binding, dengan pengikat utamanya adalah Islam yang kuat. Jadi kita adalah sebuah bangsa di mana kemajemukan, diversity adalah hal yang biasa. Jadi konsep untuk menghilangkan atau membasmi penyakit yang kita namakan sebagai inferiority complex harus kita mulai dari kesadaran sejarah. Harus memahami siapa diri kita. Harus paham apa yang mengalir dalam DNA kita, dalam darah kita. DNA kita milik siapa? Ternyata mereka di dalam butiran-butiran darah kita ini menjerit, DNA itu menjerit, menginginkan untuk kita kembali kepada track kita yang terdahulu. Kita dimiliki oleh para ulama, kita dimiliki oleh para sultan, kita dimiliki oleh para syahid dan syuhada perang, kita dimiliki oleh para maha guru. Itulah kita yang membentuk Aceh ini sebagai satu kekuatan yang sangat dahsyat kalau saja kita paham. Yang kedua, kita ingin membasmi satu penyakit yang kita sebut sebagai lost in identity, kehilangan identitas. Inilah yang selama ini membuat kita mundur. Lost in identity terjadi lebih dahsyat lagi di masa era-era globalisasi seperti sekarang. Di mana apa yang terjadi di Amerika tahun lalu akan segera terjadi di tempat kita tidak begitu lama lagi. 2013 saya tercengang-cengang dengan melihat Amazon, dengan melihat eBay di Washington DC. Begitu teman-teman semua menggunakan ATM-nya sebagai kartu debit, mereka memesan apapun dengan mudah dan benda itu datang 1 hari, 2 hari kemudian. Datang ke depan pintu apartemen dan diketok, kita tinggal buka barang itu ready dan kita ambil. Semudah itu pada tahun itu. Ternyata tidak begitu lama setelah itu kita pun memasuki era yang sedemikian. Terlebih dengan pandemi yang belakangan ini sudah akan selesai, kita sudah sangat terbiasa dengan bisnis online, bisnis kurir, semua berbicara dengan online, semua akan mudah terwujud walaupun waktunya mungkin tidak secepat yang ada di negara mereka. Inilah yang kita sebut sebagai era global, di mana semua yang mereka miliki,
semua yang mereka pikirkan akan terjadi di kita. Disinilah kita tergerus, disinilah kita sering kehilangan jati diri. Inilah yang kita sayangkan jangan sampai terjadi kepada Aceh yang sebenarnya memiliki jati diri yang sangat kuat. Aceh sebenarnya adalah sebuah kompilasi atau kumpulan dari bangsa-bangsa unggulan. Satu masa dulu saya pernah mendapatkan mentorship dari Bapak almarhum Abdurrahman Kaoui. Beliau adalah mentor kami, memberikan pemahaman kita adalah bukan orang-orang yang biasa. Ada unsur Persia, ada unsur Turki, ada unsur Arab, ada unsur Mongol, semua menyatu dalam darah kita, menjadikan kita produk unggulan pada awalnya. Hanya saja karena dunia ini terus bergerak menuju kepada sebuah tantangan, kita pun dihadapkan kepada begitu banyak tantangan yang tidak menyukai kehadiran Islam yang kuat di daerah kita. Jadi itulah yang kita katakan sebagai jihad kita untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan keimanan, untuk melawan semua efek globalisasi. Anyway, mengapa ini perlu saya ungkapkan? Karena ini terkait dengan apa yang berkembang sekarang, apa yang menjadi challenge atau tantangan sekarang, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan semua permasalahan itu untuk kita keluar sebagai pemenang. Dalam pengalaman saya semenjak pulang dari US, dari dalam pendidikan tourism dan hospitality di kampus yang bernama Northern Virginia Community College di kawasan Virginia berdekatan dengan Pentagon dan Washington DC, kami mendapatkan begitu banyak ilmu yang dipadatkan hanya dalam 1 tahun. Saya gunakan ilmu dan waktu tersebut untuk Aceh. Karena tantangan yang mereka berikan kepada saya waktu itu adalah, come on buddy, kamu jangan pulang ke Indonesia. Pulang sebentar saja, kembali lagi ke sini bawa anak istrimu. Itu kata seorang wanita Yahudi. Di sebuah perumahan yang sangat mewah, yang dia tinggal sendiri, dan tadinya pagi hari jumpa dengan saya dengan kebencian. Ungkapan dia di sore hari adalah, come on buddy, please come back. Kamu kan akan pulang. Jadi tantangan-tantangan untuk kita harus kembali ke sana, untuk menunjukkan superioritas mereka, saya kungkung. Mengapa? Karena saya punya beban moral. Saya punya moral value yang harus saya bawa ke sini untuk mendidik adik-adik saya sebagai tour guide unggulan, sebagai tour leader unggulan, sebagai tour planner unggulan dalam waktu 5-7 tahun untuk jangka yang sudah saya tetapkan itu. Itulah maka saya tidak menyahuti permintaan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kita memiliki kualitas. Inilah yang saya katakan dalam berbagai forum. Bukan untuk sebuah kesombongan, tetapi untuk menunjukkan kita punya kelas. Saya pernah menjadi tour guide di depan Gedung Putih, di dalam sebuah kawasan National Mall. Saya berdiri untuk 3 lokasi sebagai tour guide yang memahami tentang perang Korea, perang Vietnam, dan mengenai kehidupan Martin Luther King. 3 spot yang saya pegang di depan National Mall, persis di depan Gedung Putih, menjadi hal yang biasa bagi saya setelah saya memahami sejarah Amerika. Pernah magang di Suara Amerika, di VOA, selama rentang sekian lama. Dan itu menjadi satu ajang bagi saya untuk meneruskan jiwa jurnalistik yang pernah saya tekuni di tahun 99-2000 saat saya menjadi seorang fotojurnalis untuk Serambi Indonesia di masa konflik. Aceh punya kelas. Nah, kalau itu memang terpaksa saya ungkapkan ke dalam sebuah simposium, seminar atau apa, tujuannya adalah untuk trigger, encourage, untuk menyemangati adik-adik kita untuk bisa lebih daripada saya. Saya saja bisa, mengapa mereka tidak bisa? Jadi terkait dengan jati diri tadi, tiba-tiba ada beberapa tantangan yang muncul di belakangan hari ini. Inilah yang menjadi satu titik kulminasi pada akhir-akhir belakangan ini menjadi topik debat yang hangat dan terus memanas terkait dengan launchingnya buku ini. Buku ini, dirilis tahun 2016 dalam bahasa Belanda. Saya menemukan buku ini dalam bahasa Belanda pada seorang wanita Belanda yang sangat senior yang membawa buku ini kemanapun dia pergi. Saya waktu itu bertugas sebagai tour guide untuk beliau dan saya terkejut melihat buku ini sudah cepat sekali terrealisasikan hanya dalam waktu tidak sampai setahun. Karena 2015 saya berjumpa dengan pengarangnya, belum setahun rasanya buku ini sudah dalam posisi tercetak. Hanya saja dalam bahasa Belanda. Saya ingin paham seperti apa sebenarnya isi buku ini. Tapi karena keterbatasan kopian, saya tidak mungkin nyinyir meminjam. Karena saya sebagai pekerja untuk beliau, saya melihat saja.
Alhamdulillah di akhir tahun kemarin ini sudah menjadi realitas, sudah tercetak dan ready-nya itu saya lihat di awal-awal tahun 2022 belakangan kemarin. Dan barulah sampai di saya kira-kira seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu. Buku ini membuka mata hati saya, membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup, membuka pola pikir untuk sebuah yang lebih besar. Mengapa demikian? Semua apa yang sudah Tuhan putuskan selalu ada hikmahnya. Buku ini bagi saya adalah sebuah, kalau orang Malaysia mengatakan cabaran, challenge, untuk kita bisa mengatakan, this is not the way I am. Ini bukan saya. Ini bukan saya, ini bukan saya. Tinggal kita suarakan dengan cara yang mungkin secara akademis atau dengan cara profesional sebagai praktisi, kita ungkapkan seperti yang saya tempuh saat ini. Saya ingin meluruskan ini dengan bantuan teman-teman dari sago.id. Baik kawan-kawan semua, senior dan junior semua. Pada saat 2015 saya bertemu dengan Anton Stockwich namanya. Dia adalah seorang mahasiswa S2 pada saat itu dan dia adalah seorang jurnalis. Pada waktu itu saya bertemu dalam sebuah event yang dimanage oleh Mapesa. Mapesa ini adalah sebuah komunitas masyarakat pencinta sejarah. Di pertengahan 2015, dalam situasi saya masih euforia, baru kembali dari US, keinginan saya menggebu-gebu untuk memperkenalkan Aceh secara lebih komprehensif kepada dunia barat. Saya mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam presentasi atau dalam diskusi yang beliau dihadirkan. Beliau hadir di sana dengan audiens yang sebenarnya tidak penuh, tidak, katakanlah 2/3 space itu terpakai. Ada 1/3 ruangan yang kosong. Tapi suasana teman-teman yang hadir di sana sangat ingin tahu, berbangga hati mendapatkan seorang native speaker dari Belanda, seorang wartawan yang punya concern kepada sejarah. Jadi kawan-kawan yang sudah lama berhimpun dalam dunia sejarah ini, yang selalu kita duduk mingguan waktu itu untuk membicarakan masa depan Aceh berdasarkan masa lalunya, kita merasa mendapat satu titik terang. Mari kita tanya dia, mari kita berdiskusi dengan dia. Satu momentum yang sangat bagus. Pada waktu itu saya mengenali beliau di balik lensa kamera saya. Dan saya adalah seorang mantan wartawan yang selalu tidak pernah lepas dari kamera karena saya berpendidikan di sinematografi. Dengan mayor saya di fotografi, kamera nggak pernah lepas dari saya. Saya merekam beliau dengan kamera old fashion saya. Jadi saya merekod semua event itu dengan size hampir 4 GB. 4 GB saya simpan baik-baik selama lebih dari 7 tahun sudah. Dan sekarang mulai membuka satu pelurusan. Mulai kita gunakan untuk melihat seperti apa cerita yang terjadi realnya dan seperti apa cerita yang dia maktubkan di dalam buku ini tentang momentum itu. Nah, saya menemukan hal-hal yang contrary. Nah, pada saat Anton Stockwich hadir, disambut sangat hangat oleh kawan-kawan. Waktu itu ada almarhum Pak Ramli Adali, ada teman-teman dari TVRI, para teman-teman yang sudah senior, yang sudah pensiun. Kemudian kawan-kawan dari Mapesa itu sendiri, kawan-kawan dari Unsia, kemudian kawan-kawan dari berbagai praktisi lain, bidang lain yang sangat concern kepada sejarah, hadir tapi tidak memenuhi ruangan itu. Kita melihat bagaimana Anton pada saat itu membuka momentum yang menjadi sangat menarik. Mengapa? Karena dia membuka dengan pertanyaan, kawan-kawan, seperti apa pandangan kalian tentang perang Aceh dan Belanda? Of course, ini akan menimbulkan begitu banyak jawaban. Karena anak muda ini semua yang concern kepada sejarah otomatis dia memiliki keterikatan dengan masa lalunya. Kalau tidak mungkin dia akan berbicara tentang sejarah. Tidak mungkin dia akan ada ketertarikan dengan sejarah. Ada panggilan yang menggebu-gebu di belakangnya membuat dia berkumpul. Nah, teman-teman ini memberikan jawaban yang berbeda-beda, dengan tekanan yang berbeda-beda, dengan konten yang berbeda-beda. Hingga akhirnya saya pun memberanikan diri untuk bicara. Saya katakan kepada Anton bahwasanya perang yang ada antara Aceh dan Belanda yang nyaris 70 tahun adalah perang kedua yang kita dapatkan dalam kronologi kita berkehidupan di Aceh ini. Setelah kita berperang dengan Portugis. Portugis dengan gelora 3G, Glory and Gospel yang mereka attach di dalam penjajahan mereka sejak dari Goa di Belanda hingga mereka menduduki Melaka di 1511 dan kita mulai terancam setelah itu karena mereka akan menyebarkan pahaman keagamaan mereka di Aceh. Mereka masih terbawa dalam semangat perang salib atau the Crusaders. Itulah mereka.
Dan mereka datang dan kita berperang. Mereka mencoba menduduki Samudra Pasai, mereka ada di kawasan Lamuri, kita berperang. Maka di kawasan Lamuri ada beberapa makam-makam mereka yang kalau kita raba dalam batu nisan mereka itu bukan makam ulama. Kita salah memahami itu, kita pikir itu makam ulama dalam sebuah bukit yang bagi saya bukit buatan. Sangat menarik, sejarah ini sangat beragam dan sangat menantang karena bukit-bukit tempat orang yang dikebumikan itu di kawasan Lamuri adalah bagi saya sebuah bukit artificial, bukit buatan karena ada sesuatu yang disimpan di bawahnya, di kandungannya yang maka para investor Cina pada tahun 2012-2011 sangat ingin kawasan itu untuk dibongkar untuk dijadikan sebagai lapangan golf. Ini yang saya dan kawan-kawan dari Mapesa yang pada saat itu masih baru terbentuk menjadi satu keheranan apa fokus yang mereka membuat sebuah lapangan golf tepi laut selain daripada untuk mengeruk semua artefak yang sudah ada di dalam tanah. Oke? Jadi konsep itu yang dibawa oleh Mapesa dan kita mempertahankan, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita melihat makam itu, akhirnya saya meraba makam itu di batu nisannya yang tipis ya, bukan seperti kita yang berbentuk-bentuk tapi tipis seperti buku ini, dan saya meraba di bawah ada insignia. Insignia itu garis atau bentuk yang membentuk seperti salib tapi berbentuk seperti pedang. Maybe they are not ours, mungkin mereka bukan kita. Sementara kita menganggapnya sebagai tokoh dan kita berikan dia sekelebat kain putih. Fine, kita nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Itu kita lupakan saja. Yang saya maksudkan adalah kita pernah berperang dengan Portugis. Dan saya katakan kepada Anton dalam sesi itu bahwasanya setelah Portugis pergi, Aceh dalam posisi diintip-intip oleh Belanda. Ya, di saat Belanda lepas dari ketiaknya Spanyol dengan di bawah pimpinan mereka, Pangeran Maurits waktu itu mengirim delegasi ke Aceh untuk memberitahu kami sudah ada, kami sudah hadir, kami ingin berdiplomasi, kami ingin ada link antara Belanda dengan Aceh. Mereka datang dan kita pun menyambut delegasi itu dan kita mengirim delegasi kita ke sana, ambassador. Kita mengirim duta kita yang kita kenal sebagai yang nama tokohnya bernama Abdul Hamid yang kita kirim ke sana di tahun 1600 itu untuk menjadi tokoh kita di Belanda, dan ternyata beliau sakit meninggal dimakamkan di sebuah pemakaman gereja karena tidak tahu bagaimana mereka memprosesikan pemakaman seorang muslim. Gereja itu terbakar tapi makam itu masih ada. Nah, apa yang terjadi setelah Belanda memata-matai kita? Mereka datang dan memberikan berbagai macam tanda mata. Ternyata mereka ingin menguasai perdagangan lada kita. Jadi mereka membuat konspirasi dengan Inggris. Inggris waktu itu mengambil satu posisi bekas jajahan Belanda di Afrika, namanya negara Ghana. Inggris dibolehkan mengambil Ghana, sementara Belanda diberikan keleluasaan menguasai Aceh. Pada saat Belanda datang ke Aceh, Inggris pura-pura tidak tahu. Itulah konspirasinya. Sementara seluruh Nusantara sudah di bawah Belanda, hanya Aceh saja belum pada waktu itu. That's the story begins. Itulah mulai cerita di sana. Jadi pada saat perang dengan Belanda ini sudah di depan mata, maka kita pun dalam masa yang boleh kita katakan declining, dalam masa menurun. Kita tidak lagi dalam masa-masa keemasan. Kita tidak lagi kuat dalam bentuk diplomasi karena negara-negara yang sudah kita minta bantuan, kawan-kawan. Kita sudah bicara kepada Amerika Serikat, kita sudah bilang kepada Amerika, come on Uncle Sam, ambil tuh Pulau Sabang, jadikan sebagai markas kalian, terserah kalian mau jadikan apa kawasan Sabang, asalkan kalian bisa mengcover Aceh tidak diduduki oleh Belanda. Kita jadikan itu sebagai sebuah hadiah buat Amerika, tapi Amerika nggak peduli. Kita meminta bantuan daripada Prancis juga nggak peduli. Konon lagi Inggris, karena dia tahu kita akan diduduki oleh Belanda. Nah, pada saat Belanda datang, gagal, agresi pertama, agresi kedua mereka berhasil dengan konspirasi yang terlalu dalam kalau saya ceritakan, karena pada waktu itu ada konspirasi daripada betrayer, pada pengkhianat dari kaum kita sendiri yang memuluskan mereka bisa turun, dan ada konspirasi dari tokoh-tokoh pekerja paksa atau para tokoh intelektual dari Tionghoa yang juga hadir dalam agresi pertama yang menentukan di mana lokasi yang sangat layak untuk dihancurkan. Itu sebuah konspirasi. Jadi agresi kedua berjalan dengan bagus, maka kita pun terjajah. Terduduki, bukan terjajah. Kita tidak pernah terjajah secara komprehensif. Artinya pada saat A diambil, B lepas. Mereka ingin ambil B yang C lepas. Nah begitu ambil C, yang A dan B lepas kembali. Jadi
Jadi ini adalah satu bayangan kesulitan mereka untuk mengambil Aceh secara komprehensif. Wajar karena Aceh itu lebih besar daripada Belanda. Jadi tidak mungkin dengan serta-merta mereka bisa menghadapi para pejuang-pejuang kita yang tidak pernah takut mati karena kita menyandarkan perang itu dalam bentuk fisabilillah. Nah, pada waktu itu saya berkata kepada Anton sambil memandang wajahnya, menatap tajam di matanya, saya katakan bahwasanya Aceh hanya menghadapi 2 perang, Portugis dan Belanda. Setelah itu nggak ada. Aceh bukan berperang dengan Malaysia, bukan berperang dengan Semenanjung, tapi menyatukan di bawah selimut Aceh Darussalam untuk melindungi dari Portugis. Ingat, Sultan Iskandar Muda hadir dalam 16 kali penyerangan ke Melaka. Sultan Iskandar Muda pernah hadir satu kali kalau saya tidak silap untuk memimpin perang sampai ke sana. Bandar Melaka di negara bagian Melaka sekarang itu adalah sebenarnya kota kembar kita. Karena di sana banyak betul makam-makam ulama kita, termasuk Panglima Pidi, termasuk Syekh Samsudin As-Sumatrani, yang tokoh besar kita yang meninggal di sana sebagai leader dalam peperangan. Pada saat kita berhasil menduduki Melaka beberapa saat, kita membakar gereja-gereja yang ada di Bukit Saint John, karena saya sudah hadir di sana, saya bisa buktikan. Chapel itu dibakar karena dijadikan media untuk mengkristenkan perempuan Melayu melalui pernikahan dengan para Portugis. Kita sudah deal dengan itu. Nah, masa kita menurun, pada saat kita turunlah maka Belanda masuk. Jadi kawan-kawan, adik-adik, senior, junior semua, saya katakan kepada Anton sambil menatap matanya dengan tajam, kita tidak punya referensi lain, Portugis, Belanda. Sementara Belanda memiliki begitu banyak database perang. Kalau kawan-kawan semua search di Wikipedia akan terlihat berpuluh-puluh negara yang mereka perangi. Termasuk Taiwan. Bayangkan dia pernah berperang dengan Taiwan. Spanyol sudah pasti karena mereka duduk di bawah ketiak Spanyol. Berperang jauh sampai ke Amerika Latin. Mereka menduduki Guyana, Suriname. Come on. Alangkah jauhnya perjalanan sebuah negara kecil itu. Ya, jadi begitu dahsyatnya mereka bisa menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya mereka memiliki euforia, Aceh akan kami tundukkan. Mereka punya banyak strategi, apakah strategi divide et impera, apakah strategi untuk menggunakan sentimen keagamaan untuk menghancurkan kita, mereka sudah jalani. Dan terakhir adalah strategi yang disarankan atau di-endorse oleh seorang Senang Ogronye untuk memisahkan kita dengan ulama, untuk menghantam ulama, memberikan nama buruk ulama sebagai gerombolan. Ini ada di dalam buku ini. Oke, pada saat itu saya katakan kepada Anton, kalau kita bandingkan antara berpuluh negara yang sudah diperangi oleh Belanda dengan hanya 2 negara yang kita perangi di Aceh, maka akan terlihat kejelasan bagi masyarakat Aceh bahwasanya memori kita jelas dengan Portugis, memori kita jelas dengan Belanda. Belanda tidak akan jelas dengan Aceh. Fine, jelas. Mengapa mereka akan sangat jelas mereka tidak jelas, maksud saya. Sangat jelas mereka tidak jelas dengan Aceh karena Aceh terselip di antara sekian banyak perang. Kalau anak muda mereka sekarang tidak memahami perang Aceh, it's normal karena mereka terlalu bingung perang mana yang mereka mau tilik, perang mana yang mereka mau kaji. Jadi saya katakan kepada Anton, pertanyaan Anton itu sudah saya jawab. Perang Aceh adalah perang yang paling sakit bagi Belanda, perang yang menciptakan ladang pembantaian bagi Belanda di bumi ini. Bisa kita buktikan dengan keberadaan Kerkhoff. Kerkhoff itu nyaris 2.500 serdadu Belanda terkapar mati sia-sia. Ya, walaupun mereka menanamkan jasad para pembunuh itu di atas jenazah-jenazah dari tokoh-tokoh Kesultanan Aceh 300 tahun sebelumnya, ya, tapi itu satu bukti bahwa kita pernah menghajar mereka sedemikian dahsyat sehingga mereka bankrupt secara ekonomi, secara pemerintahan mereka diserang terus oleh pemerintahan mereka di Den Haag dan negara-negara asing lainnya, sehingga akhirnya mereka melemah hingga saat di Jepang masuk mereka terpaksa cabut. Jadi memori perang yang ada di Belanda tidak sama dengan di Aceh. Di Aceh akan terus terkenang, karena kita tidak punya banyak memori lain selain dengan Portugis. Itulah jawaban yang saya berikan kepada Anton, yang mana tidak dia sertakan di sini. Pertanyaan awal yang saya anggap sebagai pertanyaan seperti membuka atau membangunkan singa tidur, bagi saya memberikan begitu banyak masukan kepada dia, tidak dia sertakan di sini. Mengapa saya concern? Mengapa saya cemas? Karena yang dia masukkan adalah suasana lain yang negatif berdasarkan kesan dia. Jadi dia menulis ini dengan impression, dengan kesan. Dia menggabung sebuah data sejarah
dia mix dengan kesan dia secara personal, dia mix dengan kemampuan dia sebagai wartawan, maka lahirlah buku ini. Yang bagi kawan-kawan beberapa orang mengatakan, kok mirip dongeng ya? Kok terlalu melebih-lebihkan ya? Disinilah saya akan coba bahas dalam beberapa termain. Insya Allah waktu kita cukup untuk membuat menjadi singkat saja. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.